Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang terakhir, kita mulai melihat secara lebih rinci sesudah pengantar umum mengenai Mazmur Pujian. Nanti sesudah kita selesai dengan Mazmur Pujian, akan kita lanjutkan dengan Mazmur Keluhan, lalu ada Mazmur Syukur, lalu masih ada Mazmur Kepercayaan. Yang sudah kita bicarakan adalah pokok-pokok ini. Mazmur Pujian berasal dari lingkungan ibadah. Dan tentu nanti sama dengan mazmur-mazmur yang lain, konteks diciptakannya mazmur-mazmur itu adalah ibadah. Kita ingat di dalam sejarah, ketika Yerusalem menjadi pusat, selain ibu kota menjadi pusat ibadah, dengan kenisah yang dibangun oleh Salomo, ibadah umat Allah Perjanjian Lama itu mulai semakin teratur. Dan ketika ibadah mulai semakin teratur, pasti dibutuhkan misalnya pemimpin. Pemimpin ibadah, ada penyanyi, dan kalau ada penyanyi mesti ada doa-doa dan teks-teks yang dinyanyikan. Khususnya, pasti mulai dengan pesta-pesta besar yang dirayakan di Kenisah. Kita semua tahu pesta-pesta besar sejak zaman Perjanjian Lama adalah Paskah yang mengingatkan pembebasan umat Allah dari perbudakan Mesir, lalu Pentakosta itu kenangan akan turunnya ke-10 perintah Allah di Gunung Sinai, dan kemudian ada yang disebut Pesta Pondok Daun, yaitu peringatan akan masuknya umat Allah Perjanjian Lama ke Tanah Terjanji. Itu latar belakang dari mazmur-mazmur pujian, dan tentu mazmur-mazmur yang lain. Susunannya seperti apa? Nanti silahkan mencoba, kalau mendoakan mazmur, nanti bisa melihat ciri-ciri itu dan menentukan ini mazmur pujian, ini mazmur keluhan, dan sebagainya. Susunannya sederhana. Selalu ada 3 bagian yang bisa diamati, tidak secara sangat ketat, tetapi unsur-unsur itu selalu ada. Yang pertama adalah ajakan, namanya mazmur pujian, maka pasti diawali dengan ajakan memuji Tuhan. Nah, sesudah umat atau bahkan dirinya sendiri didorong untuk memuji Tuhan, lalu bagian pokok adalah alasan mengapa memuji Tuhan. Kata sambung antara pembuka dan pokok itu ada 2. Yang pertama adalah kata sebab. Kalau alasan pujian, pokok untuk pujian itu dimulai dengan kata sebab, biasanya berkaitan dengan karya-karya Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi umat Allah Perjanjian Lama maupun untuk masing-masing pribadi dari umat Allah itu. Sebab. Kalau kalimatnya diawali dengan kata relatif yang, biasanya yang menjadi sebab alasan pujian adalah watak atau sifat-sifat Allah. Dan yang terakhir tentu penutup, mengulang ajakan atau doa permohonan, tapi bukan doa permohonan biasanya untuk kepentingan sendiri, tetapi dalam rangka memuliakan Tuhan. Yang berikutnya adalah sasaran pujian. Siapa yang dipuji? Kembali lagi, kalau waktu kita berbicara mengenai pengalaman dasar,
umat Allah Perjanjian Lama, Allah yang dipuji di dalam Mazmur-Mazmur pujian adalah Allah pencipta. Dulu percakapan yang lalu kita memberi contoh Mazmur 29. Yang berikutnya yang jauh lebih banyak adalah Yahwe penebus. Dan penebus penyelenggara seringkali campur-campur. Nanti bisa diamati, Yahwe pencipta itu yang menciptakan dunia, Yahwe penebus itu yang membebaskan umat Allah dari perbudakan Mesir. Nanti kalau masuk Yahwe penyelenggara atau Yahwe penderma, itu adalah Tuhan yang menganugerahkan, memberikan tanah terjanji, dan Yahwe penyelenggara itu yang menyelenggarakan sejarah umat Allah Perjanjian Lama selanjutnya sesudah mereka masuk ke tanah terjanji. Nah, yang penting adalah, mungkin ini agak tipis perbedaannya. Peristiwa-peristiwa besar itu, peristiwa-peristiwa keselamatan itu tidak hanya diingat-ingat. Ada kata lain di dalam bahasa Indonesia yang berbeda. Bukan mengingat, tetapi mengenang. Bedanya apa? Bedanya ini, agak tipis. Kalau saya ingat, saya mengingat, itu peristiwanya terjadi di masa lampau. Titik. Saya ingat pada tahun sekian terjadi ini. Sudah. Tetapi, kalau kita menggunakan kata mengenang, peristiwanya di masa lampau. Tetapi akibatnya, itu sampai sekarang dirasakan. Atau bahkan peristiwa itu dihidupkan kembali. Contoh yang paling mudah misalnya, kalau Hari Pahlawan, itu kita mengingat para pahlawan atau mengenang para pahlawan. Tidak dipakai kata mengingat, tetapi kita menggunakan kata mengenang. Artinya pengorbanan para pahlawan di masa lampau, akibatnya sampai sekarang dirasakan, dan bahkan kepahlawanan itu dihidupkan sekarang ketika saya mengenang para pahlawan. Kalau hanya mengingat itu di masa lampau. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang Yesus misalnya, kita tidak mengingat wafat Yesus, tapi wafat Tuhan kita kenangkan, tidak kita ingat. Karena peristiwa wafat Yesus itu mau kita hidupkan kembali di dalam pengalaman kita, sehingga akibat dari wafat Yesus yaitu penebusan hadir untuk kita, bukan sekedar peristiwa masa lampau. Percakapan kita yang terakhir sampai ke situ. Sekarang kita coba lanjutkan dengan ini. Apa peranan Mazmur pujian untuk kehidupan iman kita? Lalu nanti kita masuk ke dalam contoh-contoh yang lebih rinci. Apa peran Mazmur pujian untuk kita? Tadi sudah kita katakan bahwa sasaran yang dipuji adalah Allah pencipta dan Allah penebus. Mazmur pujian untuk Allah pencipta itu mengajari kita untuk apa? Sebetulnya kita bisa menafsirkannya sendiri. Tetapi secara umum yang pernah kita bicarakan adalah ini. Yang pertama, seorang pendoa Mazmur atau pengarang Mazmur pujian terhadap Allah pencipta
itu adalah pertama, orang yang sangat peka terhadap keindahan ciptaan. Kepekaan itu berbeda-beda. Sehingga ketika kita mendoakan mazmur pujian terhadap Allah Pencipta, kita sebetulnya diajak belajar dalam hal kepekaan terhadap alam ciptaan, apapun itu. Bisa tanaman, bisa cuaca, bisa langit, bisa pohon, bisa ciptaan yang lain. Peka, melihat keindahan di dalam setiap ciptaan. Dan tentu saja, yang namanya kepekaan terhadap alam ciptaan itu bukan sekedar kepekaan jiwa, tetapi juga kepekaan iman. Kita ingat waktu kita bicara mengenai antropologi kitab suci, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kepekaan jiwa itu ya katakanlah bawaan manusia, jiwanya seperti itu. Tetapi kepekaan roh itu lebih-lebih berkaitan dengan iman kita. Ketika kita mempunyai kepekaan jiwa, melihat yang indah, sampai di situ saja. Nah, kepekaan roh itu membantu kita untuk melihat yang lebih jauh daripada yang tampak. Seringkali kepekaan roh itu disebut dengan mata iman, atau mata kontemplatif, atau istilah-istilah seperti itu. Kemampuan untuk melihat yang indah sebagai jendela kaca, bukan jendela kayu yang menutup mata, tapi jendela yang transparan untuk melihat yang lebih jauh daripada yang tampak. Jadi dengan mendoakan mazmur pujian terhadap Allah Pencipta, sebetulnya kita diajak belajar mengenai hal itu. Peka terhadap keindahan dan peka secara rohani. Di balik keindahan itu ada Allah yang menciptakan semuanya. Oleh karena itu di dalam bahasa gereja, dalam bahasa Latin, itu ada yang disebut via pulchritudinis. Via itu jalan, pulchritudo itu keindahan. Jadi untuk sampai kepada Tuhan, kita bisa lewat keindahan itu. Entah itu keindahan musik, keindahan apapun. Apalagi keindahan pribadi manusia, itu jalan untuk menuju kepada Allah. Itu kalau kita merenungkan atau mendoakan mazmur pujian terhadap Allah Pencipta. Kalau kita mendoakan mazmur pujian terhadap Allah Penebus, kita diajak untuk melihat di balik sejarah dunia ini, sejarah bangsa kita misalnya, ada Allah yang terus melaksanakan karya penebusannya. Allah yang menyelenggarakan sampai pada waktunya nanti menyelesaikan karya penebusannya. Dan sekali lagi saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwa pengalaman paling dasar ketika umat Allah itu memuji penebusnya adalah pengalaman pembebasan dari tanah Mesir. Mungkin baik kalau kita baca kitab Nabi Yeremia bab 23 ayat 8. Jadi kalau ditanya siapa Allah itu, Allah penebus pasti, tetapi rumusannya penebus itu apa? Coba kita baca
Kitab Nabi Yeremia bab 23 ayat 8. Saya baca mulai ayat 7. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, nah sekarang, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ini, sebutan untuk Allah penebus adalah Tuhan yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian ayat 8, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Jadi pengalaman dasarnya Tuhan adalah yang menuntun umat Allah keluar dari tanah Mesir. Itu sebutan. Tetapi di dalam sejarah, kita ingat sejarah Perjanjian Lama, ketika umat Allah Perjanjian Lama itu dibebaskan dari Mesir, masuk ke tanah terjanji, berkembang menjadi kerajaan besar, kan lalu merosot. Akhirnya, pada tahun 587 mereka dibuang, kerajaan hilang, hancur, dikalahkan oleh Raja Babel, mereka dibuang ke tanah terjanji, ke Babilonia. Keluaran dari Mesir berakhir dengan pembuangan Babilonia. Tetapi kemudian ada Eksodus, keluaran yang berikutnya, yaitu ketika Allah yang sama membawa pulang umat Allah Perjanjian Lama yang tercerai-berai dan akhirnya dibuang ke Babilonia itu kembali ke Israel. Itu adalah pola. Jadi, Eksodus dari Mesir, keluaran dari Mesir, menjadi dasar berpikir dalam hal ini, Yeremia bab 23 ayat 8, ketika Allah yang sama membebaskan umatnya dari perbudakan Babilonia kembali ke tanah terjanji. Dan yang menarik adalah bahwa kepenuhan keselamatan, baik di dalam Perjanjian Baru dan tentu saja dalam Perjanjian Lama, seringkali digambarkan dengan model keluaran dari Mesir. Moga-moga maksud saya jelas. Kalau tidak jelas, lalu kita coba lihat sebagai contoh teks. Intinya adalah begini. Kapan karya keselamatan Allah selesai? Ketika pembebasan dari Mesir mencapai kepenuhannya. Belum selesai pembebasan dari perbudakan itu sebagai lambang. Di mana itu diceritakan? Nah, sekarang kita coba lihat Kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab terakhir dari Perjanjian Baru. Kitab terakhir dari kitab suci. Dan di dalam teks itu, di dalam kitab Wahyu itu dinyatakan bahwa keselamatan itu selesai, penuh menjadi sempurna. Sekarang belum, tetapi pada waktunya akan sempurna. Di mana itu dikatakan? Jadi kesempurnaan penebusan. Pada kitab Wahyu bab 16 ayat 17. Itu kepenuhan keselamatan. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa dari dalam bait suci, kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Keselamatan terlaksana. Nah, pada ayat 4, coba sekarang bagaimana keselamatan itu menjadi sempurna. Ayat 4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawanya atas sungai-sungai
dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Nah, kalau orang yang biasa membaca kitab suci, membaca ayat 4 dari bab 16 kitab Wahyu ini, pasti dia akan teringat akan peristiwa pembebasan umat Israel dari Mesir. Mana yang peristiwa diingat itu? Kitab Keluaran bab 7. Kita pasti ingat ya, sebelum dibebaskan dari Mesir kan ada tulah-tulah yang membuat Firaun itu akhirnya mengizinkan Israel keluar. Coba kita lihat kitab Keluaran bab 7 ayat 19 sampai 21. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu." Ini pemenuhan keselamatan. Seperti dulu peristiwa Eksodus terjadi seperti ini, peristiwa itu dikenang dan akan menjadi tanda keselamatan yang terlaksana. Dan itulah yang didoakan di dalam Mazmur. Jadi kaitannya moga-moga tidak membingungkan, kita bicara tentang Allah penebus. Allah penebus itu antara lain mengerjakan mukjizat mendatangkan tulah dulu di Mesir. Air menjadi darah. Itu dulu di dalam kitab Keluaran. Peristiwa itu dinyanyikan, dipuji. Di dalam Mazmur misalnya, Mazmur berapa? 78 ayat 44. Mazmur 78 ayat 44. Ini Mazmur panjang. Saya baca, "Ia mengubah darah sungai-sungai mereka, dan aliran-aliran air mereka sehingga tidak terminum." Jadi ada peristiwa kitab Keluaran, peristiwa itu dikenang di dalam pujian. Nah, pengarang Perjanjian Baru ingat akan peristiwa pokok itu dan menggambarkan terlaksananya keselamatan, tanda-tandanya dengan tanda yang sama. Itulah yang kita baca di dalam kitab Wahyu bab 16 ayat 4. Tadi sudah kita baca, sebelum dikatakan pada bab 16 ayat 17 sudah terlaksana. Moga-moga dengan demikian jelas. Jadi Mazmur pujian terhadap Allah Pencipta, satu, mengajari kita untuk mempertajam mata kita, melihat keindahan, dan lebih-lebih mempertajam mata hati kita, mata iman kita, untuk bisa melihat di balik keindahan itu ada Tuhan Pencipta. Sementara Mazmur pujian untuk Allah penebus mengajar kita untuk melihat di balik sejarah itu ada karya Tuhan. Yang paling jelas bagi kita, kemampuan seperti itu diungkapkan di dalam doa yang disebut pervasi tanah air. Sudah berkali-kali saya sebut, saya ulang, Gereja Katolik di Indonesia itu mempunyai keistimewaan unik. Sejauh saya tahu tidak ada di gereja-gereja manapun yang mempunyai pervasi untuk tanah air. Pervasi itu adalah doa sebelum doa syukur agung, sangat penting.
Nah, kalau nanti kita doakan pada hari-hari penting, hari-hari sejarah nasional kita, Pervasi Tanah Air itu didahului dengan ungkapan syukur atas pembebasan umat Allah dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Itu kitab suci. Lalu di dalam Pervasi Tanah Air itu sesudah alinea mensyukuri karya Allah, karya penebusan dalam bentuk pembebasan dari Mesir, disusul dengan syukur atas sejarah bangsa kita. Yang disyukuri 3 peristiwa penting. Yang pertama adalah Hari Kebangkitan Nasional, ketika Allah menumbuhkan kesadaran sebagai suatu bangsa. Yang kedua, Sumpah Pemuda, ketika Tuhan menganugerahkan bahasa yang mempersatukan, bahasa Indonesia. Ketika Tuhan menganugerahkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Jadi, gereja Indonesia kita semua diajak untuk melihat di balik sejarah bangsa kita sampai dengan proklamasi kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara, itu adalah karya Allah. Seperti dulu Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, sekarang Allah membebaskan bangsa kita dari penjajahan Belanda. Akhirnya sampai ke situ mata iman. Ketika kita belum sampai kepada mata iman, ya yang akhirnya membuat bangsa kita merdeka adalah para pahlawan yang menumpahkan darahnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita sebagai orang beriman mengakui itu, maka ada yang namanya pahlawan nasional, seperti Slamet Riyadi, seperti Adi Sucipto, seperti Yosudarso, itu pahlawan nasional. Menumpahkan darah untuk kemerdekaan. Tetapi lebih jauh, di balik itu ada karya Allah yang membebaskan. Moga-moga dengan demikian jelas apa yang dimaksud dengan Mazmur pujian. Kita akan melihat 2 contoh Mazmur pujian yang seperti apa. Satu yang pendek, satu yang agak panjang. Dari antara sekian banyak Mazmur, itu ada Mazmur yang terdiri dari hanya 2 ayat. Itu Mazmur pujian. Mazmur 117. Kita lihat hanya 2 ayat jadi mudah. Mazmur ini amat pendek. Sehingga, nah ini dari segi pengetahuan kitab suci ya, nanti ya kita terima ini adalah Mazmur 117. Sudah, tidak ada soal. Tetapi kita bisa bertanya kan boleh bertanya, kenapa ada Mazmur yang begitu pendek? Apakah memang Mazmurnya segitu pendek? Atau sebetulnya, nah ini, melihat secara kritis karena ilmu pengetahuan, apakah ini bukan sekedar akhir dari Mazmur 116? Salah nomor. Karena kalau kita baca Mazmur 116 bagian yang terakhir, kalau disambung dengan Mazmur 117 itu cocok, tidak ada yang mengganggu. Di misalnya ya, kita baca Mazmur 116, lanjut Mazmur 117. Mulai dari ayat 17, Mazmur 116, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Sambung.
Mazmur pujian. Atau ada yang melihat, sekali lagi, ini berandai-andai pikiran kritis, Mazmur 117 itu sebetulnya pembukaan Mazmur 118. Tapi sudahlah, kita tidak usah mempersoalkan yang seperti itu. Kita baca saja Mazmur 117, karena unsur-unsur dari Mazmur pujian itu sudah ada di situ. Jadi meskipun sangat pendek, tetapi unsur-unsurnya semuanya ada. Kita coba lihat, tadi kan ada pembukaan, ada pokok yang dimulai dengan kata sebab atau yang, dan ada penutup. Kita coba lihat Mazmur ini. Mazmur 117. Mazmur 117 ayat 1. Ini adalah bagian pembukaan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Ajakan. Ajakan yang ditujukan kepada segala bangsa dan suku bangsa untuk memuji dan memegahkan Tuhan. Itulah pembukaan dari setiap mazmur. Pujian, ajakan untuk memuji kemuliaan Tuhan. Kenapa segala bangsa diajak memuji Tuhan? Tadi kan di lain kesempatan kan kita melihat pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi yang diajak memuji Tuhan hanya jiwanya sendiri. Mazmur ini 117 yang pendek itu mengajak segala bangsa dan segala suku bangsa untuk memuji Tuhan. Melihat perbedaannya, kalau memuji Tuhan hai jiwaku, itu kurang. Kurang. Kalau hanya jiwaku yang memuji Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak cukup dipuji oleh jiwaku. Tidak cukup. Hanya aku sendiri. Oleh karena itu, pendoa Mazmur 117 ini mengajak segala bangsa. Karena itulah pujian yang paling tepat untuk Allah. Kalau belum segala bangsa memuji Tuhan, pujiannya belum cukup, belum memadai. Kalau hanya Israel yang memuji Tuhan, pujiannya belum memadai. Pujian bagi kemuliaan Tuhan baru memadai kalau segala bangsa sungguh memuji Tuhan. Jadi rasanya lain jiwaku memuji Tuhan dibandingkan dengan segala bangsa memuji Tuhan. Mazmur 96 ayat 1 itu yang diajak memuji Tuhan bukan hanya bangsa-bangsa. Saya baca Mazmur 96 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan dari segenap bumi. Jadi tatarannya berbeda-beda ya. Pujilah Tuhan dari jiwaku. Pujilah Tuhan hai umat Israel. Pujilah Tuhan hai bangsa-bangsa. Dan yang paling memadai bagi kemuliaan Tuhan adalah pujilah, nyanyikanlah bagi Tuhan hai segenap bumi. Kalau segenap bumi memuliakan Tuhan, barulah lengkap. Kalau baru manusia, segala bangsa pun rupa-rupanya kurang lengkap. Bagian pokok itu mulai dari ayat 2. Hanya satu kata yang menjadi sangat penting. Sebab itu tanda bahwa kita mulai masuk ke dalam inti pujian. Sebabnya apa? Bangsa-bangsa itu harus memuji Tuhan. Kasih-Nya hebat atas kita. Kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Apa bedanya kasih
dan kesetiaan. Itulah yang harus kita renungkan. Kasih itu pertama-tama terwujud di dalam tindakan. Maka kalau kita mau memuji kasih Allah, sebetulnya yang harus masuk di dalam benak kita adalah Allah penebus dan Allah penyelenggara. Karena kasih itu menjadi nyata di dalam karya Allah yang menebus bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dan Allah penderma yang memberikan tanah terjanji, dan Allah yang menyelenggarakan sejarah umat Allah perjanjian lama. Itu maksud kasih. Dan yang kedua adalah kesetiaan Tuhan. Beda. Meskipun nanti kalau kita membaca kitab suci, kata itu biasanya menjadi satu. Kasih setia Tuhan. Tapi maknanya bisa kita bedakan. Kesetiaan Tuhan itu artinya begini. Meskipun umat Allah perjanjian lama dan perjanjian baru tidak selalu setia, tetapi Allah tetap setia. Itu kesetiaan. Jadi ketika umat Allah perjanjian lama, katakanlah raja-rajanya melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, kesetiaan Allah tampak di mana? Ia mengutus nabi-nabi untuk mengingatkan umat supaya bertobat. Ketika umat Allah menyembah Baal, menyembah berhala, apakah Tuhan melepaskan gitu saja umatnya? Sudah kamu nggak setia sama saya, ya sudah tak lepas. Tidak. Allah itu tetap setia. Mengingatkan umat lewat para nabi, bahkan juga lewat penderitaan, kesetiaannya tampak di dalamnya. Itu adalah konsekuensi dari perjanjian Sinai. Kasih setia Allah tetap untuk selama-lamanya. Karena Allah adalah Allah umat Allah, Allah Israel, Dia mengerjakan karya-karya agung. Karena Dia Allah perjanjian, meskipun Israel tidak setia, Allah tetap setia. Jadi kasih dan kesetiaan itu merangkum semua karya Allah. Kasih dan kesetiaan. Kasih itu konkret, karya-karya tertentu, kesetiaan itu tetap dan permanen. Allah tetap setia, kendati Israel tidak setia. Jadi ayat 2 itu sebetulnya rangkuman dari segala pengalaman umat Allah perjanjian lama. Kasihnya dikenangkan, kesetiaannya dikenangkan, kedua-duanya dipuji. Yang terakhir adalah haleluya. Itulah penutupnya. Penutupnya sangat pendek. Mengulang ayat 1. Pujilah Tuhan, haleluya, sama artinya. Itu contoh dari mazmur pujian yang merupakan salah satu mazmur paling pendek di dalam kumpulan mazmur-mazmur ini. Kita lihat yang lebih panjang. Mazmur 104. Nah, kalau lebih panjang biasanya lebih kompleks, artinya tidak sejelas seperti yang pendek tadi. Yang pendek tadi rangkuman, maka diharapkan lebih jelas. Ketika diuraikan detail-detailnya, lalu kadang-kadang ke sana kemari. Tapi kita coba lihat saja. Mazmur 104. Kita baca ya. Kita baca ayat demi ayat, lalu kita coba pahami. Dasarnya sama,
Mazmur ini adalah mazmur pribadi. Ayat 1, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pribadi yang peka terhadap keindahan dan mempunyai iman yang dalam. Keindahan itu ia kagumi dan kemudian diungkapkan di dalam bahasa yang indah. Akhirnya, keindahan itu membuat dia melihat keluhuran Allah, karya penciptaan dan karya penyelenggaraannya, dan dijadikan lagu pujian. Kita coba lihat ayat 1 sampai dengan ayat 4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Sampai di situ. Ada beberapa hal yang saya kira baik untuk kita perhatikan. Yang pertama, tadi sudah kita singgung ketika kita bicara mengenai Mazmur 117, yang diajak memuji Tuhan adalah jiwanya. Tunggal, Mazmur pujian individual. Yang menarik adalah, kalau kita sekarang sudah biasa ini, tetapi pada zaman dulu, pendoa Mazmur itu menyebut Allah itu dengan ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku. Jadi kalau menyebut Tuhan Allah, titik, dan menyebut Allah Tuhanku, itu sangat berbeda. Kalau diperhatikan intensitas relasi antara yang berdoa dengan Tuhan yang dipuji. Moga-moga yang saya maksud jelas. Kalau Allah itu disebut begitu saja tanpa embel-embel, itu bisa berarti Allah itu ya jauh. Ya Allah, ya Allah. Berbeda kalau saya mengatakan, ya Allahku. Relasinya menjadi sangat dekat. Dan itu menjadi sangat penting untuk mencoba memahami intensitas relasi pendoa Mazmur ini dengan Tuhan yang ia puji. Kedekatan relasi antara Tuhan dan pendoa. Jadi nanti kalau kita membuat doa, kalau kita misalnya Yesus yang baik dan murah hati, bagus. Tetapi kalau kita mendoakannya, ya Yesusku, rasanya kan lain. Moga-moga maksud saya jelas dan dapat dirasakan sendiri. Kemudian yang dikatakan adalah pernyataan tentang keagungan Tuhan. Ayat 1 sampai dengan ayat 2. Silahkan memperhatikan kata yang, engkau, yang berpakaian keagungan dan semarak. Itu artinya mulai dari ayat 1 yang mulai dengan kata yang, itu kita sudah masuk di dalam pokok pujian Mazmur ini. Berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang seperti kain, membentangkan langit seperti tenda. Oh, maaf, bukan ayat 2 utuh, tetapi ayat 2a. Jadi,
Yang dipuji itu 1, keagungan, 2, semarak, 3, berselimutkan terang. Jadi keagung, semarak, terang. Itu adalah tiga hal, 3 kata yang mengungkapkan keluhuran Allah. Kemudian lanjutannya adalah ayat 2b sampai ayat 3. Kita sudah langsung merasakan ini pencipta, 2b, yang membentangkan langit seperti tenda. Ini kan kitab Kejadian. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air. Yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu. Yang bergerak di atas sayap angin. Yang di atas. Mungkin agak aneh kata-kata seperti ini. Misalnya ayat 3, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air. Ini bayangannya bagaimana ini? Kita tidak bisa membayangkan kalau tidak mencoba memahami gambaran orang zaman dulu mengenai dunia. Jadi dunia itu ada dunia di atas, Tuhan Allah ada di situ, datar, dibatasi dengan langit, ada bumi, ada alam maut, Sheol namanya. Allah itu bersemayam di atas. Di atas itu ada air. Maka disebut kamar-kamar lotengmu di air. Kalau ada hujan, itu artinya Allah membuka langit. Di situ ada lubang-lubang langit. Air yang di atas turun sebagai hujan. Kalau Tuhan menghukum, itu lubang-lubang air di atas besar, maka jadi banjir. Allah ada di sana. Dan kemudian ayat 4, yang di atas tadi, ayat 2a sampai ayat 3, ayat 4, itu gejala alam yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Gejala alam, angin, dan api itu dimengerti sebagai suruhan dan pelayan Tuhan. Nah, kalau kita omong tentang api kan tidak sampai berpikir mengenai api itu adalah suruh pelayan Tuhan. Tapi ya, kita belajar dari situ bagaimana orang beriman ini sampai kepada pengalaman seperti itu. Ayat 5 sampai dengan selanjutnya, ayat 9, itu jelas, menjadi semakin jelas yang dipuji di situ adalah Allah pencipta. Coba kita baca ayat 5 sampai dengan ayat 9, lalu kita lihat yang di belakang ayat-ayat ini ada faham seperti apa. Ayat 5 sampai dengan 9. Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Nah, sekarang kita harus awas di sini. Dengan samudra raya, engkau telah menyelubunginya. Nya itu apa? Nya itu ya dunia ini. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Ayat 9 itu kan praktis mengulang ayat 6. Dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya. Ayat 9, batas kau tentukan takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi. Yang ada di balik
lirik-lirik ini adalah gambaran yang konkret tentang penciptaan. Kita pernah atau saya pernah mengulang-ulang beberapa gagasan, beberapa kali bahwa penciptaan menurut kitab suci itu bukan dari yang tidak ada apa-apa menjadi segala-galanya ada. Penciptaan seringkali digambarkan sebagai pertempuran antara kekuatan ilahi dan kekuatan purba. Purba itu terserah. Tetapi yang biasanya dalam bahasa yang lebih sederhana, dari dunia yang kosong, gelap, chaotic, kacau balau, dunia yang kosong, gelap, kacau balau itu berperang dengan kekuatan Allah. Dan Allah menang. Itulah penciptaan. Dan itulah yang digambarkan di sini. Allah menang terhadap kekuasaan jahat ini. Sesudah kekuatan jahat itu berhasil diatur, dikalahkan kekuatan purba itu, lalu air yang dianggap sebagai kekuatan yang bisa merusak, itu menjadi kekuatan yang menyuburkan. Coba kita baca ayat 10 sampai 13. Jadi ayat 6 sampai dengan ayat 9 itu secara dengan bahasa pada zaman itu diungkapkan keyakinan akan Allah yang menguasai samudra dan tidak kalah oleh samudra. Silahkan membayangkan, samudra itu kan, apalagi kalau pas musim begini gelombangnya tinggi. Itu lambang yang sangat bagus untuk kekuatan jahat yang merusak. Itu diatur oleh Tuhan, dikalahkan oleh Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya ayat 10 sampai dengan ayat 13. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Bisa membayangkan dia suasananya menjadi tenang. Sesudah air dikalahkan, diatur oleh Allah, air itu menjadi berkah. Dikatakan dengan sangat bagus pada ayat 10, ayat 11, ayat 12, di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Gambarannya indah sekali. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Itu artinya hujan. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Jadi air yang menjadi lambang kekuatan jahat sesudah ditundukkan menjadi berkah bagi dunia. Ayat 14-18 masih melanjutkan hal yang sama. Kita baca saja. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan. Jadi Allah menyelenggarakan. Dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Jadi anggur, minyak, makanan, gandum itu adalah hasil pokok dari wilayah Palestina pada waktu itu. Ayat 16. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Indah sekali. Jadi penciptaan memuji Tuhan karena Allah menciptakan. Menciptakan itu artinya apa? Artinya mengalahkan kekuatan-kekuatan purba, kekuatan-kekuatan liar yang kacau balau, mengaturnya,
lambangnya adalah air dan samudera, diatur oleh Tuhan, ada tempatnya masing-masing. Nah, ketika semua diatur, bumi menjadi indah, semua mendapat makanan. Ayat 19 sampai 24. Sekarang Allah dipuji sebagai penguasa waktu. Jadi Allah menciptakan, menyelenggarakan, memberi tempat masing-masing, kesempatan untuk hidup dan berkembang dengan makanan dan sebagainya. Ayat 19 sampai 24. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan usahanya sampai petang. Lalu bagian ini ditutup dengan ayat 14, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Maka pujian kepada Allah pencipta, Allah penguasa waktu. Ini menarik sekali, misalnya misalnya. Ayat 19, bagian yang kedua, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Ini rumusan dari mana? Ya dari suasana di Palestina, kan di sana ada musim macam-macam ya. Ada musim panas, ada musim dingin, itu kan mataharinya tenggelamnya lain-lainnya. Kalau musim panas itu matahari tenggelam sampai agak malam. Kalau musim dingin, matahari tenggelamnya masih sore. Itu dirumuskan di sini, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Ayat 25 sampai 26, ini laut. Lihatlah laut itu. Besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak. Tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Laut dulu sebelum penciptaan itu adalah lambang kekuatan dahsyat yang jahat, kosong, gelap. Sekarang laut itu menjadi tempat untuk berkembang biaknya ikan-ikan, binatang-binatang yang kecil dan besar. Laut menjadi tempat untuk berlayar. Jadi yang disebut di sini lewiatan itu adalah nama lambang kuasa jahat seperti naga besar dan sebagainya itu. Sekarang dia tunduk kepada Allah pencipta. Ayat 27 sampai dengan ayat 30. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Menarik di dalam ayat ini, memang Tuhan itu menyelenggarakan kehidupan, memberi makan, mengatur dunia, dan sebagainya. Tetapi, yang jauh lebih penting daripada itu adalah, menurut ayat ini, khususnya ayat 29 dan 30, manusia itu harus sadar bahwa hidupnya
tergantung pada Tuhan. Yaitu yang disebut dengan kata roh. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa. Dan ayat 30, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Akhirnya, yang menjadi paling penting di dalam seluruh Mazmur pujian ini, ketika yang dipuji adalah karya penciptaan Tuhan yang mengalahkan kejahatan, kekuatan jahat, memberikan rahmat, memberikan berkat kepada seluruh makhluk dan seluruh bumi, akhirnya diingatkan yang jauh lebih penting adalah roh Allah yang dianugerahkan kepada manusia. Kalau roh itu ditarik, habis. Tapi kalau roh itu dicurahkan, semuanya akan menjadi baru. Ayat 31 dan 34 itu adalah ungkapan yang diulang-ulang lagi, harapan dan keinginan hatinya. Kita ingat, harapan, permohonan itu tidak untuk kepentingan dia yang berdoa, tetapi untuk kepentingan Tuhan yang harus dipuji. Maka rumusannya begini, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Tuhan yang penting, bukan saya. Ayat 33, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Yang terakhir, nah ini, biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Ini kadang-kadang muncul semacam kutukan seperti itu. Karena apa? Karena orang fasik itu selalu mengganggu karya Allah. Maka seharusnya mereka tidak ada. Ingat, ini perjanjian lama ketika satu, ada faham pembalasan di bumi, kalau orang jahat itu sekarang harus dihukum. Faham tentang keadilan Allah yang masih terbatas, kalau Allah sungguh adil, dia mesti mengganjar orang yang baik, menghukum orang yang jahat. Nah, di dalam doa-doa gereja, ayat-ayat yang seperti ini biasanya tidak didoakan, disensor, karena tidak sesuai lagi dengan semangat Kristiani yang didasarkan pada perintah cinta kasih Tuhan. Akhirnya ditutup dengan pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Sekian dulu, nanti kita lanjutkan dalam percakapan berikutnya. Terima kasih.